Assalamualaikum ibu-ibu. Kabar baik dong pastinya di pagi hari ini. Hari ini Menjemput Berkah akan membahas tentang sesuatu yang perlu kita tingkatkan dan ingatkan untuk generasi penerus kita, yaitu adab dan akhlak. Ibu-ibu sering namu nggak? Kalau namu, ibu sampai depan rumah yang punya rumah ini, ibu ngapain? Salam, assalamualaikum, minjem duit. Kan biasanya namu begitu. Belum dibukain. Kayaknya pada antusias banget nih ibu-ibu dengan pembahasan kita kali ini. Ada yang kepo, ada yang ketawa, sampai ada yang nangis juga loh. Kira-kira kenapa ya? Penasaran banget kan? Kita kepoin yuk bareng Bang Temi dan Bang Bro Solmed hanya di Menjemput Berkah. Menjemput berkah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, baik? Alhamdulillah, sehat ya. Nah, perkenalkan nama saya Didi Sunardi, saya seorang komika, stand up komedian ya Bu, ngelawak ya tahu ya Bu. Nah, selain stand up komedian saya juga seorang kuli bangunan Bu, merangkap lah Bu. Nah, sini kan temanya sekarang adab, etika, anak-anak gimana. Nah saya sebenarnya dengan profesi sebagai kuli bangunan yang kerja dari pagi sampai sore agak kesulitan Bu. Ngurus anak-anak, makanya anak-anak saya tuh sekarang agak bandel gitu. Ya saya berusaha ngajarin anak saya gitu biar etikanya bagus. Mau berangkat sekolah disuruh suntangan, nggak mau tangan bapak kasar katanya. Mentang-mentang kuli pengen dicor kayaknya tuh ada Bu. Aduh. Kebayang gak sih Bu pernikahan, saya kan kuli ini, bapak saya kuli. Terus saya menikah sama kuli juga anaknya ya. Ini yang jadi masalah nih ya Bu. Ibu tahu di hajatan itu kan biasanya ada cateringnya, catering. Orang yang hajatan biasanya takut makanannya habis, ya enggak? Sementara itu keluarga yang tamu undangannya bisa jadi kuli semua. Yang sudah terkenal dengan porsi makan kuli itu Bu, ya kan? Itu yang punya rumah udah bukan khawatir lagi, udah pasrah gitu. Dan masalahnya biasanya nih teman-teman kuli itu udah memakannya banyak lah, udah tahu lah semua lah. Terus kalau misalnya ngamplop dikolektifin, ya nggak sih? Dikolektif. Nih yang ketawa nih, itu ya pengalaman ya. Tujuan dikolektifin apa? Biar bayarnya bisa sedikit tapi nggak ketahuan gitu ya kan. Ya etika kuli itu Bu namanya. Dan tapi nih ngomong-ngomong etika, kita ngedidik anak juga ada pepatah katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah gitu. Jadi kalau mau anak baik, kita juga sebagai orang tua harus baik. Karena nih buat ibu-ibu nih, di rumah mungkin bisa baik tapi etika di luar ibu-ibu tuh udah terkenal banget nih. Di luar kalau naik motor udah disebut penguasa jalanan. Ada yang bisa motor nggak? Aneh banget naik motornya Bu. Ada loh ibu-ibu pernah nonton nggak videonya? Ada 2 orang ibu-ibu naik motor berhenti dulu di jalan buat ngobrol. Itu obrolan sepenting apa harus berhenti di situ gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bisa-bisanya nih. Masuk duluan, ntar keluar duluan. Enak mau masuk bareng-bareng, keluarnya bareng-bareng. Udah izin Bang. Izin sama siapa? Kita ditinggal Bang Bro, dia duluan. Ya kan? Ngomongin udah kolektif, ketemu. masalah amplop saya jadi kepikiran. Bener juga ya kan, kalau keundangan amplopnya kolektif. Ini ide baru nih. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bu-ibu untuk aktivitas Kang Didi, mohon. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh maju sedikit Bang Bro? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di studio, yang ada di rumah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dijemput berkah. Bismillah. Jadi gini Bu Ibu, saya mau cerita Bang Bro. Saya tuh lagi beberapa waktu belakangan ini lagi senang main ke KUA.
Wah, curiga gue nih, ke KUA Nih ya. ngapain, Tem? Kalau pagi-pagi nggak boleh suzon. Hmm. Ya kan nggak boleh, kita harus husnuzon. Kan Bang Bro sendiri yang ngajarin kita tuh harus berbaik sangka. Gue sih nggak suzon, tapi mungkin menuduh yang benar. Gitu. Lu ngapain ke KUA ngapain? Kok kita jadi ngegosip? Kita bukan program gosip ini. Kita ngomongin soal kajian. Nah, bukan kantor urusan agama, tapi kantor urusan akhlak. Masya Allah. Itu. Kenapa saya main? Karena saya lihat banyak data nih sekarang. Kok orang-orang zaman sekarang meskipun nggak semuanya ya, dalam tanda kutip tuh cuek sama akhlak. Ya. Mereka tuh kalau ngelakuin sesuatu suka-suka lah, nggak mikir perasaan orang lain. Ya kan siapapun itu ya. Terkadang juga kalau kita bicara soal anak sama orang tua tuh kayak nggak ada adabnya. Sesuai dengan tema kita hari ini antara akhlak dan adab. Nah, mumpung ada Bang Bro nih, ya ibu-ibu ya. Coba kasih dong sedikit tausiah atau banyak juga nggak apa-apa nih. Iya. Bagaimana kita bisa berakhlak dan dan beradab dengan baik-baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada siapapun lah. Langsung aja ibu-ibu ya kita dengar tausiah dari Bang Bro Solmed. Ini dia, silakan Bang Bro. Terima kasih Bang Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bahkan sangkin mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji, menyanjung, memuliakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak yang diajarkan oleh Nabi? Syamil, kamil, sempurna, dan relevan. Sesuai dengan kondisi keadaan zaman dari mulai Nabi diutus sampai nanti dunia ini akan berakhir. Masya Allah. Lengkap ya. Contoh tadi nih, soal namu, Tem. Ibu-ibu sering namu nggak? Kalau namu, ibu sampai depan rumah yang punya rumah ini, ibu ngapain? Salam. Assalamualaikum. Minjem duit. Kan biasanya namu begitu. Belum dibukain, Tem. Sujon. Yang pertama, ucapkan salam, ketuk pintu. Ngetoknya jangan kenceng-kenceng. Dulu itu sahabat kalau ngetok pintu tuh pakai kuku-kuku. Tak, tak, tak. Kebayang dong. Assalamualaikum. Tak. Assalamualaikum. Tak. Assalamualaikum. Tak. 3 kali nggak dibuka, jangan lu intip. Nggak ada orangnya apa kagak sih? Tangga mana tangga? Gue intip dulu dah. Digedor aja, digedor. Coba kita gedor, coba kita dobrak, coba kita buka jendelanya, coba kita lepas gentengnya. Jangan Bu, ibu mau nangok mau ngerampok. Ya, satu tuh. Yang kedua, berdiri di depan pintu, jangan menghadap ke pintu rumah. Lah, ibu kan kayak orang nantangin depan pintu rumahnya. Gue tunggu ini dibuka apa enggak? Nabi kalau namu itu menghadap samping kanan atau samping kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gitu ya. Ibu tadi begini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gini Bu. Kenapa? Sebab bisa jadi si tuan rumah belum siap nerima tamu. Kalau sampai dibuka, wah lakinya pakai handuk. Urusan begitu, Tem. Islam ngajarin bagaimana kita berakhlak, menghormati, menghargai orang lain dengan segala kebaikan. Nah, ini sekedar rumus singkat bahwa akhlak itu adalah bagian dari etika kita berhubungan dengan manusia, bahkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan akhlak terletak pada iman, Islam, baru puncaknya adalah
San. Begitu, Tem. Ntar kita bahas lagi. Tepuk tangan ibu-ibu. Kalau gitu langsung aja yang mau bertanya silakan Bang Bro. Kepo deh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya kita sambil duduk Bang Oke. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Suyatno dari Majelis Taklim Al-Madinatul Ridho, Taman Pagelaran Bogor. Bang Bro, ya boleh. Kepo apa, Bu? Pertanyaannya, bagaimana menghadapi anak saya yang sudah dinasihati, anak saya tuh nggak terima. Kemudian dia nulis di medsos, dia ngomelin saya, ibunya itu bawel banget gitu. Bagaimana menghadapi anak ini? Apakah saya gadekan aja supaya dia punya harga diri? Waduh. Karena dia tidak punya akhlak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, anak-anak mungkin nggak semua ya, tapi anak-anak zaman now itu dimarahin sama siapapun dia bikin status. Taruh status di WhatsApp lah, atau di Instagram lah, atau di sosial media lah ya yang pasti. Ini gimana nih? Iya, anaknya mau digade. Yang digade itu biasanya barang berharga. Lah ini yang punya aja kagak mau, pakai digade ke orang. Itu dia. Nah, ini anak sebetulnya aset. Aset yang harus dijaga. Karena aset ini manfaat dunia sampai akhirat. Dia bisa membawa kita ke neraka, dia juga bisa membawa kita ke surga. Maka yang pertama modal yang harus disiapkan adalah ibu, bapak harus menjadi uswah. Uswah. Uswah itu contoh. Yang namanya contoh itu bukan cuman menulis, tapi harus memberikan contoh. Ayo nak, sholat. Ibu bapaknya ikut sholat. Ayo jangan main HP terus. Ibu bapaknya juga tahu waktu, kapan waktunya main HP, kapan waktunya berkumpul dengan keluarganya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan tertuang dalam akhlaknya, dalam sikapnya. Nah, kemudian anak, ini hati-hati. Sebab anak itu kalau sudah durhaka, apalagi sampai ngomong di medsos, bacot lu mak. Aduh. Mak macem apa Ya, tadi lu? kalau kata Kang Didi mah dicor aja udah. Wah, Ya kan? jangan dicor juga, Tem. Emaknya masuk bareskrim. Emak lampir lu. Aduh. Karena bawel. Jangan-jangan gua anak pungut. Lu emak tiri. Nah itu tuh. Sangkin merasa tidak senang, tidak suka atas nasihat Orang tua. orang tuanya. Hati-hati anak yang durhaka. Kalau ibu tidak kuat, ibu tidak sabar, maka doa ibu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kesel gitu. Meskipun sumpahnya. Jangankan doa baiknya, sumpahnya saja berlaku. Maka ujiannya Bu, kalau punya anak yang nakal, ibu ngelihat nih, anaknya ngomong bacot, dasar lu, malampir, tulis. Malampir bukannya si Anu yang berperan, tulis aja di kolom komentar anaknya. Biar anaknya tahu, emaknya main medsos juga nih. Ternyata lebih jago ya kan. Lebih jago. Lebih gaul Kukira ternyata. cupu, ternyata suhu. Wah, katanya emaknya dulu begitu juga. Itu dia. Nah, berikutnya, kalau ini menjadi ujian bagi orang tua, maka manfaatkan kekuatan doa dari rasa sebelnya ibu nih. Ya Rob, jadikan anakku soleh, solehah. Bahagiakan dia, senangkan dia. Hidupnya manfaat bagi diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Sanggup nggak ngelihat anak lagi nyebelin hati, terus ngedoa yang bagus-bagus? Susah ya? Susah tuh. Padahal itu, Bu, privilege. Privilege ya Bang Bro. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa ibu diijabah. Masya Allah. Lagi senang saja doanya mustajab, apalagi lagi emosi. Jangankan doanya, sumpahnya makbul. Lah daripada nyumpahin anak. Berarti kalau kita pengen doa orang tua kita mustajab, kita bikin kesal aja gitu Bang Bro.
Ya kalau orang tua kita kuat, kalau nggak kuat disumpahin jadi batu baterai, apa nggak dipakai di HP lo semua. Batu baterai 9 volt kotak lagi ya kan. Nah jadi seperti itu, ini peringatan buat orang tua, kenapa anaknya durhaka, peringatan buat anak juga, agar jangan sampai memancing, mengundang murkanya Allah. Ridallah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah itu ridho kalau orang tua kita ridho. Dan Allah itu marah kalau orang tua kita marah. Bro, saya punya satu tayangannya ini tentang adab sama akhlak. Ini emang nggak semua ya, tapi ada beberapa anak kasusnya di zaman sekarang ini agak kurang dalam berlaku. Kita lihat dulu video sama-sama. Ini dia. Ini ngelihat video tadi, tanggapan Bang Bro gimana nih? Ya, ini satu realita di dalam kehidupan kita hari ini. Dengan banyaknya konten yang tidak mendidik. Konten-konten yang keluar dari jalurnya. Kalau TV, setiap konten itu punya filter. Setiap konten itu punya pengawasan. Ya. Tapi media sosial, konten apapun itu bisa dengan mudah terpublikasi, bahkan tersebar secara luas. Demi konten, demi cuan, akhirnya kehilangan akhlak. Demi viewer, akhirnya kehilangan moral. Itu kalau anak ibu itu melihat, kayak apa rasa batinnya? Itu kan punya anak mungkin, atau punya suami, atau punya bapak, atau punya ibu, atau punya adik, atau punya kakak. Bagaimana kalau keluarga ibu itu melihat, apa nggak sakit hatinya? Dan kalau tahu orang itu bakal sakit hati, maka berpikir jangan pernah menyakiti orang. Ini adab yang sangat kurang. Orang tua sampai ditoyor, ditendang, dipukul. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kurang hebat apa? Beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Mantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah, iman takwanya jangan ditanya, luar biasa. Tapi begitu mau berangkat sholat subuh, di depan ada orang tua yang jalannya slow, jalannya pelan. Sayyidina Ali gak berani nyusul karena akhlak adab menyusul orang tua gak berani. Dan tetap di belakang. Tetap di belakang. Padahal Sayyidina Ali mau ngejar sholat berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Ditungguin sampai nih orang tua kelarnya di mana nih. Begitu nyampe masjid nih orang tua ngelos aja. Waduh, udah ditungguin jauh-jauh, capek-capek ternyata nggak ke masjid. Selidik punya selidik, orang Nasrani. Sayyidina Ali masuk. Ternyata ada fenomena kejadian di dalam masjid. Nabi SAW ruku lama banget. Supaya Sayyidina Ali kedapatan masbuk. Ikut tetap sholat berjamaah dengan Nabi. Ditahan itu. Punggungnya Nabi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan ditahan itu matahari untuk tidak terbit lebih cepat. Diperlambat matahari itu. Karena menunggu Sayyidina Ali berjalan di belakang orang tua, penuh adab, penuh akhlak. Artinya orang yang berakhlak akan dimuliakan oleh Allah. Akan bahagia di dunia, mendapat penghormatan dari para malaikat. Bahkan mendapatkan kemuliaan dari semesta alam. Oke, Masya Allah. Boleh minta tepuk tangan ibu-ibu? Oke, saya juga mau ngingetin penonton yang ada di rumah yang mau bertanya silahkan mampir aja ke Instagram kami di @menjemputberkah_net atau juga akun TikTok kami di @menjemputberkah.net. Langsung aja komen di kolom komentar atau kirim DM video pertanyaannya ke akun sosmed kita. Nanti kita akan pilih pertanyaannya dan langsung akan dijawab oleh Bang Bro Soulmate. Kita break sebentar ya Bu, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah.
Begitulah hasil didikan ibu nanti akan didapat, dilihat lewat cerminan anaknya. Anak siapa tuh? Oh, semua anaknya si Kokom, pantes.